Halo anak-anak, kita ketemu lagi di pelajaran PJOK ya. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan tubuh remaja ya. Sejak lahir ya, jasmani seseorang itu terus tumbuh berkembang anak ya, baik dalam bentuk badan dan ukuran-ukuran badan maupun dalam daya kerjanya juga. Jadi pertumbuhan dan perkembangan ini berjalan terus-menerus sampai menjadi dewasa. Ya, pertumbuhan pada umur sekitar 25 tahun pertumbuhannya mentok di situ ya anak-anak ya, tidak lagi tumbuh kembali ya tumbuh kembali ya. Akan tetapi perkembangan jiwa seseorang di antara perkembangan kecerdasan tidak berhenti dalam umur 25. Jadi anak-anak kalau kayak Mister sekarang udah umur 30-an tidak bisa tumbuh lagi ke atas ya, cukup di 25 ya. Mungkin sekarang anak-anak bisa mulai tumbuh, jangan banyak-banyak berolahraga dan minum yang multivitamin ataupun makan-makan yang sehat ya. Ya, tuh perhatikan ya. Perkembangan seseorang itu menjadi dewasa ya pada umur sekitar 25 ya, dari 0 sampai 25 tahun. Jadi udah umur 26 itu perkembangan tubuhnya ke atas tuh tidak bisa lagi ya. Mungkin kalau ke samping mungkin masih bisa ya. Terus nih, akan tetapi jiwa seseorang itu dari kecerdasan, intelijen itu bisa tidak berhenti ya, terus jadi sampai tua, sampai kakek nenek. Kalau pikiran kita, perjalanan kita dipakai, kita akan bertambah lagi ya. Berikut faktor pertumbuhan jasmani dan kecerdasan seseorang ya. Nah, yaitu pertama itu ada faktor keturunan ya. Faktor keturunan, bila orang tuanya besar, mungkin sekali anak-anaknya juga besar ya. Kalau orang tuanya tinggi, anaknya juga ikut tinggi ya. Ya, perhatikan ya. Kalau orang tuanya pandai, juga anak-anak juga ikut cerdas ya. Walaupun menurut hukum keturunan itu atau hukum genetika tidak selalu dapat sedemikian ya. Ya, gantung ya, sekarang perkembangan zaman, banyak-banyak obat-obatan ataupun makanan yang praktis mungkin bisa mempengaruhi gen ya anak-anak ya, genetika. Jadi tidak selalu dapat demikian. Jadi orang tuanya besar, mungkin anak-anaknya mungkin lebih tinggi lagi seperti itu ya. Ya. Terus yang berikutnya faktor pembawaan ya. Artinya perkembangan seseorang itu mudah ditentukan pula oleh keadaannya selama di dalam kandungan. Misalnya ada anak-anak yang lahir dengan kelainan-kelainan pada bagian tubuh seperti busung kepala, bibir sumbing, langit-langit yang terbelah ya, bibir sumbing itu langit-langit terbelah, perkembangan jaringan otak tidak sempurna dan macam-macamnya. Itu biasanya faktor pembawaan ya. Nah, terus berikutnya ada faktor dari luar. Faktor dari luar itu penting ya, faktor turunan, faktor pembawaan manusia tidak dapat berbuat banyak, maka manusia pada hakikatnya itu mengendalikan faktor luar yang sangat berpengaruh pada perkembangan jasmaninya. Ya, dari faktor luar ini dibagi lagi menjadi 3 bagian lagi ya, dalam keadaan gizi ya. Keadaan gizi di sini, kualitas gizi manusia sejak di dalam kandungan dan pada masa-masa pertumbuhan selanjutnya mempengaruhi yang sangat besar terhadap perkembangan ya, dalam kecerdasan juga ya. Jadi para ahli berpendapat bahwa kekurangan protein atau zat putih telur pada waktu anak-anak dapat mempengaruhi pertumbuhan kecerdasan. Makanya waktu imunisasi, makanya dokter selalu bilang bisa makan protein atau telur ya, seperti itu ya. Terus yang berikutnya faktor dari luarnya yaitu tentang gangguan kesehatan ya. Gangguan kesehatan di sini, anak-anak yang sering sakit sudah pada tentu akan terganggu pula pertumbuhannya, badannya lebih penyakit yang menaung seperti itu ya. Ya. Terus berikutnya adalah faktor dari luar itu dari rangsangan. Rangsangan di sini yaitu dengan banyak latihan berolahraga ya, sering-sering berolahraga merangsang supaya pertumbuhannya lebih cepat seperti itu ya anak-anak ya. Kalau yang kurang gerak biasanya akan menjadi lemah dan tidak tahan menghadapi serangan berbagai penyakit ya. Zamannya sekarang kan banyaknya di rumah. Kalau kalian tidak pernah bergerak, tidak olahraga ya,
rebahan terus, main game ya, itu sangat mengganggu ya, mengganggu pertumbuhan. Jadi sering-seringlah berolahraga ya, komitmen seminggu 3 kali seperti itu ya. Terus berikutnya yaitu pertumbuhan, perkembangan, kebutuhan serta faktor-faktor yang mempengaruhi anak usia sekolah ya saat ini ya. Pertumbuhan dan perkembangan anak sekolah, usia sekolah dipengaruhi oleh interaksi ya dan keputusan-keputusan yang diambil setiap saat hingga merupakan suatu proses yang dinamis ya. Ya, perhatikan ya. Ya, terus adanya beberapa tahap juga tahap stadiumnya tertentu di dalam proses pertumbuhan, perkembangan. Jadi tetapi setiap orang tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh faktor-faktor keturunan. Ya, terus berikut ini ya yang beberapa sifat pertumbuhan dan perkembangan sekolah menunjukkan kebutuhan siswa ya. Ya di berikut ini ya sifat-sifatnya dari umur 6 sampai 14 tahun. Perhatikan dalam perkembangan jasmani ada dibagi menjadi ya sekarang mungkin kalian sekitar ada yang umur 12, 13 dan 14 ya. Dibagi menjadi 4 ya di umur 6 sampai 14 tahun ya untuk faktor-faktornya. Yang pertama itu perkembangan jasmani ya. Perkembangan jasmani itu relatif ya, tambah dibandingkan dengan perkembangan pada usia sebelumnya. Terus selanjutnya perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek ya. Perhatikan ya, mulai belajar, menghitung, membaca, dan menulis, sudah mengadakan konsepsi simbol ya, belajar mengadakan komunikasi dan selanjutnya. Makanya selalu dalam perkembangan jiwa dan emosi itu selalu kalau bagi orang tua selalu diajarkan ya tentang nilai religi, agama, dan pada masa-masa ini juga pada masa pubertas ya umur 12 sampai 14 tahun ya energinya meluap-luap seperti itu anak-anak ya. Nah, terus selanjutnya yang ketiga yaitu masih umur 6 sampai 14 tahun yaitu tentang kebutuhan ya, kebutuhan yaitu jumlah makanan yang harus kalian cukupkan itu jumlah makanan yang cukup serta mempunyai gizi yang tinggi. Terus latihan jasmani dan istirahat yang cukup ya. Perhatikan ya, kalian bisa screenshot ataupun kalian bisa tulis ya ini ya. Terus faktor berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhinya yaitu masalah gizi ya anak-anak ya. Masalah gizi kalian ya. Jadi umur 6 sampai 14 tahun masalah gizinya antara lain disebabkan oleh faktor emosial, penyakit, masalah gigi berupa antara lain ya bisa diperhatikan ya. Terus kontak lingkungan lebih luas lagi ya. Terus tadi yang faktor-faktor yang sifat-sifat pertumbuhan. Berikutnya sekarang ke masa adolescensia atau masa remaja. Tadi masa anak-anak ya 6 sampai 14, sekarang masa remaja 14 sampai 18 menuju dewasa. Ya. Di mana di sini ada perkembangan jasmaninya, biasanya fungsi organ-organnya telah mencapai kesempurnaan ya. Mungkin umur sekarang kalian yang 14 ya, mulai 14 ya menjalan 14 mulai mencapai kesempurnaan. Biasanya berikutnya tuh menambah jaringan lemak di bawah kulit ya. Terus pada lemak yang pada wanita lebih banyak daripada laki-laki. Terus jaringan otot-otot pada laki-laki lebih berkembang daripada jaringan otot-otot pada perempuan. Makanya sering-seringlah berolahraga ya. Terutama laki-laki itu jangan lembek juga ya. Harus jangan berolahraga biar otot-ototnya berfungsi seperti itu ya. Terus berikutnya yaitu di masa remaja itu perkembangan jiwa dan emosinya. Tadi faktor yang penting ialah perhatikan terhadap jenis kelamin yang mempengaruhi hubungan ya lawan jenis ya, perkembangan jiwa. Terus pemikiran yang umur 14 ya remaja itu sudah kritis terhadap pemikiran yang baik atau tidak baik. Terus ada yang jiwa wibawa juga terhadap kewibawaan orang tua. Terus emosi belum mencapai suatu stabilitas, masih sering emosian ya. Terus itu perkembangan jiwa, emosi, dan sosial ya. Selanjutnya yaitu kebutuhan di masa remaja ini sangat diperlukan ya, adanya pengertian dari orang tua, terus proses perkembangannya, terus penanganan secara perorangan, jangan disamakan semua anak ya.
seperti itu faktor dari luar mereka. Terus perlu bantuan atau meringankan setiap tekanan atau stres ya, bantuannya jangan maupun fisik. Terus selanjutnya faktor yang mempengaruhinya ya kurang pengertian, ya adaptasi sosial yang tidak berhasil, terus kehidupan spiritual ya sangat mempengaruhi ya dalam masa-masa remaja ya, banyaklah pendekatan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terus yang kelima yaitu usaha-usaha yang perlu dikerjakan ketika masa remaja yaitu tentang pendidikan kesehatan ya, makanya kalian harus tahu ya tentang pendidikan kesehatan dalam perkawinan ataupun kehidupan berkeluarga seperti itu ya. Jadi harus perhatikan ya seperti itu ya, belum waktunya terus perhatikan olahraga kesehatan, oke ya. Selanjutnya ini berikutnya ciri-ciri anak-anak sehat dan tanda-tanda gangguan kesehatan. Oke, ciri-cirinya yaitu ciri yang pertama, ciri anak sehat yaitu tumbuh dengan baik, dilihat dari naiknya berat badan dan tinggi berat badannya, itu ciri anak sehat. Terus tangkas, gesit dan gembira, biasanya matanya bersih dan bersinar. Nah, sebagainya kulit dan rambut bersih dan tidak kering ya, ciri anak sehat ya. Terus berikutnya tanda-tanda gangguan yang kedua yaitu tanda-tanda gangguannya, yaitu perhatikan keadaan umum, biasanya ciri-ciri yang anak yang mengalami gangguan sehat yaitu keadaan umumnya kesan umumnya jelek ya, mukanya kurang tidur atau matanya sering peradangan pada mata ya, karena tidak sehat seperti itu ya. Terus telinga sering berdengung-dengung ya. Ya, perhatikan. Terus yang untuk yang lain ya, ciri tanda-tanda gangguan kesehatan untuk hidung dan mulut biasanya ingusan ya, berdarah, sukar bernafas, kerongkongannya sakit, terus mulutnya bau gitu seperti itu, gigi berlubang. Terus berikutnya yang anak-anak tanda-tanda gangguan kesehatan yaitu suka gelisah, tingkah lakunya suka gelisah, terus sering bertengkar, dan terus gangguan pada berbicara, terus sering kleptomania sering mencuri ya, bukan barang punya miliknya. Terus tanda-tanda gangguan kesehatan yang lainnya itu sering tidak masuk sekolah ya, sering tidak masuk sekolah karena ya bilangnya masuk angin, sakit gigi dan malas bersekolah. Yaitu kalau malas sekolah atau tanda-tandanya yang tidak gangguan kesehatan, yang malas sekolah, malas membuka aplikasi Zoom-nya ataupun meeting-nya, atau gagal mengerjakan tugas, malas ya, seperti itu. Berarti itu tanda-tanda gangguan kesehatan ya. Jadi tanda-tanya ya teman-teman yang mengalami gangguan kesehatan, perhatikan yang tidak masuk alasan seperti ini. Terus tanda-tanda yang lain yaitu kurangnya gizi, timbangan berat badan terus menurun, terus matanya cekung, lingkaran biru sekitar mata, kelopak selaput pucat, terus otot lembek karena jarang digerakkan ya. Terus lekas lelah, pucat ya karena sering begadang seperti itu ya. Terus pemarah, tiba-tiba marah sendiri, nggak ada ujungnya, tiba-tiba marah gitu. Nah, terus selanjutnya yaitu pemanfaatan waktu luang. Jadi untuk kesehatan yaitu seperti kita pertama pemanfaatan waktu luangan ada sekitar 4 ya. Pertama yaitu gerak badan ya. Maksudnya gerak badan di sini yaitu seperti kata Papa Habib bilang, mensana in corpore sano, yang artinya dia di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat atau jiwa yang sehat, seperti itu ya. Terus gerak badan yang tepat dapat diatur guna untuk mencapai kesegaran. Jadi banyaklah bergerak anak-anak ya, dalam masa pandemi ini banyaklah bergerak seperti itu. Terus selanjutnya dampak olahraga untuk tubuh kita ya, sering berolahraga otot tubuh dia dengan baik, serasi, kelenturannya baik dan sebagainya, bisa dilihat ya anak-anak. Terus berikutnya yaitu dampak pemanfaatan waktu yang luang yang kesehatan berikutnya yaitu rekreasi ya. Sering-seringlah rekreasi, jangan keseringan ya. Kalau nggak ada dana nggak usah rekreasi, seperti itu anak-anak ya. Berarti menciptakan kembali
sesuatu yang keluar, yang hilang ya, banyak macam olahraga rekreasi ya saat yang kalian ketahui seperti berburu, memancing ataupun sebagainya ya, yang menurut hobi kalian seperti itu ya. Nah, terus berikutnya yaitu pemanfaatan waktu luang yang berikutnya yaitu istirahat. Jadi istirahat tidak hanya mengurangi aktivitas otot, tetapi juga meringankan ketegangan pikiran, menenteramkan rohani. Setelah istirahat dapat dipenuhi dengan berbagai macam seperti mendengarkan radio, menonton televisi, ngobrol, tidur-tiduran, tapi jangan sering-sering istirahat ya. Ya, dimanfaatkan juga ada olahraganya juga, ya. Terus guna istirahat bagi tubuh antara lain yaitu melepaskan lelah, memberi kesempatan pada tubuh yang membentuk kekuatan baru. Terus waktu yang lama istirahat diantaranya ya sekitar 10 sampai 15 menit. Terus kalau siang hari, kalau udah jam kerja ya mulai dari jam 10 atau siang hari sebelum makan siang 15 sampai 20 menit, sudah makan istirahat 30 sampai 60 menit. Atau sore hari 60 menit sudah makan. Seperti itu. Malam harinya tidur ya. Akibat kurang istirahat ya kelelahan, cepat tidur, gampang terkena penyakit, marah-marah, ya, gangguan yang lain ya seperti itu ya. Nah, selanjutnya udah istirahat tidur ya, dan tidur sebaiknya malam hari, jangan lama-lama ya. Kalau tidurnya biasanya jam 10 atau jam 9 ya, kurang lebih sekitar 6 jam ya, 6 sampai 8 jam ya dalam malam hari ya. Tidur adalah cara yang paling baik untuk mendapatkan istirahat untuk tubuh kita ya, seperti itu ya. Nah, perhatikan, oke. Terus usaha-usaha yang dapat tidur dengan baik yaitu usaha-usahanya tidur dalam satu kamar, tidak terlalu sesak oleh barang-barang yang lain. Keadaan dalam kamarnya harus rapi, tidak bau. Terus perasaannya harus tenang, menghilangkan gangguan pikiran. Terus ventilasinya baik ya. Tuh, berikut macam-macam kelelahannya. Nah, macam-macam apabila tidak istirahat, ya lelah jasmani karena bekerja berat ya. Terus dampaknya mempengaruhi pusat saraf yang terdapat dan lekas pusing kalau nggak tidur seperti itu ya. Kurang daya tahan, pertimbangannya kurang sempurna ya, suka pusing, tidur, tiba-tiba marah-marah sendiri. Nah, ini tadi usaha-usaha yang dapat tidur yang baik ya, perhatikan. Ya. Oke, begitu ya penjelasan dari Mister, kiranya bisa mengganti sebagai buku cetak kalian ya. Buku cetak sudah Mister kirim juga ya. Jadi perhatikan boleh di yang PPT ini bisa kalian screenshot ataupun buku cetak kalian bisa baca kembali. Oke. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.